Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-12 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video ini kita akan fokus membahas tentang edit data barang. Oke, silahkan teman-teman buka exam, nyalakan Apache, kemudian nyalakan juga MySQL, kemudian silahkan teman-teman buka projectnya localhost cibus_ci3. Oke, kemudian teman-teman buka kode editor. Oke, nah sebelumnya kita sudah membuat upload gambar barang. Nah, sekarang kita akan membuat edit data barang. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari controller barang. Silahkan dibuka. Nah, di sini sudah ada metode atau fungsi edit. Kita akan ubah. Di sini jika ID-nya sama dengan 0, maka kita arahkan ke controller barang. Kemudian yang kita butuh adalah barang model. Barang model. Kemudian yang kita ambil adalah get by ID query. Nama variabelnya kita ganti jadi barang. Oke, ini juga kalau tidak ada barang atau sama dengan 0, maka kembalikan ke controller barang. Kemudian di sini kita butuh data edit barang. Kita ambil data barang dari variabel barang yang kita kirim nanti juga barang. Kemudian juga kita butuh satuan dan butuh data kategori. Di sini kita tulis satuan. Oke, kemudian kita ambil dari satuan model. Get all. Ini saya duplikat, saya ganti satuan menjadi kategori. Oke, rapikan sedikit. Jadi nanti kita mengirimkan satu data barang, kemudian semua data satuan dan semua data kategori. Selanjutnya kita akan membuat aturan validation. Kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu ya. Nah,
Nanti kita akan punya inputan nama barang, kemudian aliasnya nama barang, aturannya dia harus diisi required. Oke, ini untuk nama barang. Kita copy, kemudian kita paste di bawah. Yang ini untuk inputan merek. Merek. Kemudian aliasnya merek. Oke, wajib diisi. Is uniknya kita hapus. Kita paste lagi. Sorry. Kita paste yang ini. Copy. Kemudian kita paste di bawah. Setelah merek nanti satuan underscore ID. Kemudian aliasnya satuan. Oke, ini kita paste lagi. Di sini kategori underscore ID, aliasnya kategori. Selanjutnya coba kita lihat tabel dulu. Kita ke phpMyAdmin, database kita si ibas. Kita lihat dulu tabel barang. Tabel barang, struktur. Nah, di sini ada kategori, oke. Satuan udah. Stoknya tidak bisa kita ubah ya. Kemudian is active. Oke, kemudian is active. Oke, is active sepertinya tidak usah karena nanti kita pakai pilihan. Kita cek lagi stok. Oke, stok biarkan. Oke. Nah, tetapi kita punya masalah nih. Masalahnya ketika nanti kita melakukan perubahan nama barang, maka jika tidak sama dengan nama sebelumnya, kita butuh mengecek apakah nama yang sekarang tidak sama dengan nama pada data barang lain. Sehingga kita butuh mendapatkan kondisi apabila kita tidak merubah nama barang, maka hanya aturan wajib diisi. Tetapi kalau kita merubah nama barang, maka kita harus mengecek dengan data barang di baris lain. Oke, di sini saya akan buat satu kondisi. If kita butuh kondisi this input method sama dengan post, ini artinya
kita mengklik tombol pada halaman edit. Nah, jika kita mengklik, maka di sini kita butuh untuk mengambil data inputan itu dan mengecek apakah sama dengan data sebelumnya. Oke, kita akan ambil data barang, kita dis barang, kita sudah punya data barang, kita tinggal tulis barang, kemudian nama barang apakah sama dengan dis input. Oke, kemudian post nama barang. Oke, agar lebih aman kita bungkus dengan HTML special chart. Kemudian kita bungkus lagi dengan fungsi trim untuk menghilangkan spasi di depan dan di belakang. Oke. Ini sama dengan ya. Oke. Jika nilainya sama, maka aturannya cuma trim dan required. Jika tidak sama, artinya kita mengubah, kita kasih trim kemudian required dan juga unique. Oke, dan juga unique kita tulis is underscore unique dengan tabel barang pada kolom nama underscore barang. Oke. Nah, kemudian ini akan mengembalikan trim atau required, kemudian atau yang ini. Nah, kita tampung di dalam sebuah variabel namanya rules nama underscore barang. Oke, yang ini kita bungkus ya. Ini kita cut, kemudian taruh di bawah sini. Oke, kita save dulu, rapikan. Nah, rules nama barang ini khusus dipakai di aturan nama barang. Ini kita ganti dengan variabel koma. Oke. Selanjutnya kita akan cek lagi di bawah. Nah, ini kalau baru kita kunjungi halamannya akan mengarah ke sini, atau jika tidak lolos validasi. Nanti kita akan buat file edit di dalam folder barang. Oke. Kita ke bawah. Nah, kalau nanti berhasil atau validasinya berhasil, maka kita lakukan di sini bukan update, ke barang model dengan memanggil metode update data.
Nah, di sini kita kirimkan ID. Oke. Kita kirimkan ID ke metode update data yang ada pada barang model. Ini akan kita lakukan perubahan juga di barang model. Kemudian kita punya session, informasinya kita ganti, data barang berhasil diubah dan kembali ke controller barang. Nah, sekarang kita lakukan perbaikan dulu di update data. Kita ke barang model, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ada update, ini update image, ini update data. Oke, kita update data, rubah. Selanjutnya kita siapkan data yang akan kita simpan ke database. Ini nama barang. Selanjutnya tentu inputannya nanti akan kita kasih nama barang juga. Kita duplikat, ALT, shift bawah. Ini merek. Kemudian inputannya juga merek. Kita duplikat lagi. Ini kategori underscore ID. Kemudian sama kategori underscore ID. Kita duplikat. Ini saya blok, kemudian saya seleksi Ctrl D, ini satuan. Oke, setelah satuan ada apa lagi? Ada is active. Nah, di sini is active. Kita blok, ini saya duplikat. Saya pilih maksudnya, kemudian is underscore active. Kita save dulu, kemudian updated add sudah betul. Ke bawah yang bisa kita update, kita cek dulu ya. Nama barang, merek, kategori, satuan, is active, dan updated add. Karena kita melakukan perubahan. Kita kembali. Di sini nanti kita lakukan update. Datanya diambil dari sini. Yang diupdate adalah ID yang dikirim ke update data. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan duplikat dari, coba kita minimize dulu. Kita lihat kategori, ke views, kategori, ke barang, kemudian di sini ada create. Nah, ini ada create barang ini, kita duplikat saja. Kita duplikat, kita save as, menjadi, kita harus taruh di barang. Di sini kita tulis edit.php. Oke, kita save. Oke. Kita pindahkan ke sini. Kita edit dari atas. Nah, ini edit barang. Nanti mengarah
ke edit. Di sini controller, coba kita cek ke atas edit ya. Oke. Controller edit. Kita kembali di sini betul barang, di refresh ke edit. Oke, di sini kita harusnya punya ID ya. $barang ID. Ini kita ambil dari controller dari sini. Oke. Kita ke edit. Kemudian ke sini kita edit juga sini, edit. Kita sambung dengan data ID barang ID. Ke bawah lagi, ini bukan barang create tapi edit, kemudian data ID barang. Kita save, ini edit barang. Save lagi. Oke, ini kita kasih ganti aja nama barang. Oke, kalau ada nilai ketika di post dikembalikan nilainya, maka pakai. Kalau tidak, pakai dari barang, nama barang. Begitu juga untuk merek. Kalau ada hasil post dikembalikan, maka pakai yang hasil post. Kalau tidak, pakai data awal, barang merek. Nah, di sini kategori. Nah, di sini sudah betul. Tetapi di sini kita butuh tambahkan seperti ini. Data sebelumnya. Oke, $barang ID seperti ini ya. Bukan ID tapi kategori underscore ID. Oke. Nah, ini maksudnya kalau ada data yang habis di klik tombol edit, kemudian kembali datanya, itu kita pakai kalau ada. Kalau tidak ada, pakai data sebelumnya. Oke. Kemudian kalau sama dengan kategori ID, maka pilih pilihan tersebut. Jika tidak sama, jangan pilih. Seperti itu. Oke. Kemudian kita ke bawah lagi, satuan juga seperti itu. Kita ambil dari barang satuan underscore ID. Oke. Kita ke bawah lagi, status. Status ini kita tambahkan juga barang. Nama di kolomnya yaitu is underscore active.
Ini kita copy saja, copy, simpan di bawah sini, kita save, kemudian kita ke bawah lagi, ini tombol simpan. Jika diklik maka akan mengeksekusi tag form yang mengarah ke metode edit mengirimkan barang ID. Oke. Kita cek dulu. Kita kembali ke sini. Ke data barang. Kita klik barang. Oke. Misalnya kita lihat detail dulu untuk data pertama, kita klik detail. Nah, di sini kita belum bisa mengarah ke edit barang karena kita butuh tombol. Oke, kita akan buat tombolnya. Kita ke detail, cari barang, kemudian detail. Kita taruh di sini. Di bawah tabel di sini kita butuh tombol. Nah, di sini saya akan buat div. Kemudian saya tambahkan kelas yang namanya text right agar tombolnya ke kanan. Kita buat tombol menggunakan tag A. Nanti akan mengarah ke, kita buka base URL yang mengarah ke barang, controller barang, metode edit, mengirimkan nilai ID barang, dolar barang, ID, seperti ini. Kemudian agar tampilannya bagus, kita kasih kelas btn sukses. Kemudian tulisannya adalah, oke, kita kasih tulisan edit ya, edit, save. Kita save dulu, kita lihat. Sekaligus kita bikin hapus. Ini saya blok saja. Copy, saya paste ke bawah. Ini bukan ke edit tapi ke delete. Bukan sukses tapi danger. Edit kita ganti hapus. Kita save. Kita lihat, kita refresh. Oke, tombolnya sudah ada. Ini agak lambat, riwayatnya saya hapus dulu. Kita refresh. Oke. Nah, ini terlalu dempet. Kita kasih di div, kita kasih style untuk memberi jarak. Kita kasih margin top misalnya 8 pixel. Kita save, kita refresh. Oke, kita tambah sedikit 10 pixel. Kita save, kita refresh. Oke. Kita akan coba klik tombol edit, kita klik. Nah, ini sudah mengarah. Coba kita kembali. Sepertinya kita harus ganti di edit, tombolnya bukan simpan tapi apa nih? Bukan simpan tapi update.
Oke, save. Kita cek dulu kategorinya deterjen. Oh, ini juga nih. Ini kita rubah dulu. Ini merek ya. Kita kembali ke detail. Ke tabel di atas ini, di sini. Saya minimize. Nah, ini bukan nama barang, tapi merek. Kita save. Kita refresh dulu. Oke, ini kategorinya deterjen, kemudian statusnya aktif, satuannya buah. Oke, kita cek apakah betul ya. Deterjen dan satuan buah. Nah, deterjen satuannya buah. Oke, kemudian coba kita kosongkan data kategori, kita update. Nah, kategori wajib diisi. Kita pilih deterjen kembali. Mereknya kita kosongkan, update. Nah, kita isi lagi merek. Rinsonya kita kosongkan, update. Oke, kita isi kembali. Aktifnya kita kosongkan. Oh, aktifnya tadi sebentar, tidak butuh dikosongkan. Ini cuma punya dua kondisi, aktif dan tidak aktif. Kita hapus yang pilih status. Oke, kita kembali dulu. Kemudian buka kode editor, kita ke edit. Di sini pilih status, tidak usah. Kita hapus. Kita save. Kemudian kita refresh dulu. Kita klik lagi detail, kita klik edit. Nah, di sini sudah oke. Coba kita kembali. Misalnya kita melakukan perubahan tetapi tidak merubah nama barang. Oke, coba saya klik detail, kemudian edit. Ini misalnya rinso ya. Misalnya ini saja saya ubah, tidak aktif. Kemudian ini tetap. Oke, ini tetap, harusnya aman. Karena data sebelumnya dengan data yang dikirim menggunakan tombol update ini atau form ini, datanya sama. Jadi tidak masalah. Artinya tidak perlu kita cek dengan data lain. Oke, kita klik update. Oke, tidak aktif. Ini berhasil. Kita edit lagi. Tunggu dulu, kita kembali, kita cek. Nah, kita coba samakan nama barang yang akan kita edit ini menjadi rinso saset. Oke, coba, harusnya tidak bisa karena rinso saset sudah ada pada data barang lain. Oke, kita klik detail, kita edit. Tadi namanya rinso saset. Kemudian statusnya saya ubah lagi jadi aktif. Kemudian saya klik update. Nah, tidak bisa. Nama barang sudah ada. Kalau nama sebelumnya, misalnya tadi 1 kilogram. Ini nama sebelumnya, kalau saya update, oke, berhasil. Nah, itu untuk update data barang. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan juga proses hapus ini. Nah, di sini hapus ketika diklik, sebaiknya ada informasi pop-up pesan apakah yakin akan dihapus. Kita bisa contek dari
kategori. Kita lihat di indeks milik kategori. Kita klik, kita cek tombolnya di bawah. Bentar, ini kita copy saja. On klik, return konfirmasi sampai petik penutup. Kita blok, kita copy. Kemudian ini kita close saja. Di detail kita taruh di tombol hapus. Oke, tombol hapus di sini. Kita taruh di sini saja. Kita paste. Kita save. Kita ganti kategori dengan barang. Nah, kalau nanti konfirmasinya kita klik yes, maka dia menjalankan alamat ini. Dia mengarah ke metode delete dan mengirimkan ID ke controller barang. Nah, sekarang kita ke controller barang dulu. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah ini. Kalau ID-nya 0, maka kita arahkan kembali ke barang. Ini saya blok, kemudian saya seleksi juga. Saya seleksi lagi, saya ganti dengan ini saya seleksi lagi ya. Saya ganti dengan barang. Oke, sorry, ini bukan by ID tapi query. Oke, kita save. Nah, kalau nanti data dari di variabel barang ini ada, maka nanti loncat ke baris 264 dan melakukan penghapusan yang ada di metode delete milik barang model. Nah, di sini kita sesuaikan dulu. Di sini harusnya barang, di sini juga barang. Kemudian kita ke barang model. Delete-nya tabel ini sudah kita ubah jadi barang. Nah, sekarang kita boleh coba. Ini metodenya delete. Di sini kita ke metode delete betul, mengirimkan ID dan di sini menerima ID. Oke, kita coba, kita refresh dulu. Misalnya kita hapus, kita klik batal, kemudian kita klik sekali lagi, kita klik OK. Nah, data barangnya terhapus. Oke. Data barangnya juga sudah terhapus. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang barang ini, karena maksudnya jika kita melakukan penghapusan, tentu kita harus menghapus juga gambar yang sudah kita hapus di tabel, ya. Jadi tentu agar ruang dari penyimpanan kita aman dan tidak banyak foto di dalam folder barang kita, di sini saya minimize. Di sini di dalam folder barang upload tidak banyak
file yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau datanya kita hapus, gambarnya juga harus kita hapus. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin melakukan perbaikan dulu. Nah, kalau kita ke detail, ini aktif dari menu barang sudah tidak lagi aktif. Tapi kalau di data barang, sini masih aktif. Ketika di detail tidak aktif. Ketika kita ganti gambar tidak aktif. Kemudian ketika kita edit juga tidak. Oh, kalau edit aktif ya. Jadi yang tidak aktif itu detail dan ganti gambar. Oke, kita ke sini lagi, kita ke controller detail dulu. Kita cari detail. Nah, ini detail barang. Detail barang, judulnya detail barang. Kemudian untuk menangani menu yang tadi, kita masuk ke views, layout, kita cari sidebar. Nah, ini data barang. Kemudian juga tambah barang, oke, edit barang juga oke. Nah, di sini kita tambahkan di sini saja nih. Kita tambahkan atau nilai dari variabel judul itu detail barang, maka aktifkan juga menunya. Terus kembali ke controller barang, kita ke upload gambar. Nah, di sini upload gambar, di sini kita kasih judul menunya adalah upload gambar. Ini saya copy saja, copy, masuk ke sidebar. Ini tambah barang, oke. Edit barang, kemudian saya tambah di sini. Kita tambahkan atau nilai dari variabel judul sama dengan upload gambar, maka aktifkan menu barang. Oke, kita save dulu, kita refresh. Oke, upload barang oke, kita kembali, edit, detail oke, edit oke, kita kembali, detail lagi, ganti gambar oke. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Di video selanjutnya kita akan melakukan perbaikan pada data barang ini. Contohnya tadi gambar kita hapus, dan juga nanti mungkin kita melakukan perbaikan pada proses hapus satuan dan hapus kategori. Karena ketika kita menggunakan data satuan di tabel barang dan terhapus di data satuan, maka relasinya tidak valid lagi. Maka untuk itu kita melakukan perbaikan di proses hapus satuan dan proses hapus kategori, dan juga proses hapus di tabel barang. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada pertanyaan dari video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.